Baik di gadget, baik di HP maupun langsung dikomentari. Kata Allah, kalau nggak penting-penting banget orang jahil, tinggalkan saja. Qalu salama, yang penting tidak menyinggung perasaan dia. Kalau sampai ada yang berjam-jam ngobrol sama teman-teman, apalagi sampai pura-pura cadel, pisang jadi picang gitu ya, makasih jadi maaci gitu, merciang apa gitu ya. Saya terkadang malu gitu, malunya ya Allah ibu umurnya berapa gitu. Nenek-nenek aja yang udah nggak ada gigi bu, dapat salam dari mantan, seneng kiki, ya Allah giginya udah nggak ada bu, ngeri itu. Maka kata Allah di sini wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Kalau orang-orang jahil komentar baik langsung maupun lewat gadget, tinggalkan qalu salam. Maaf ya, saya sedang ada agenda. Maaf, saya sedang ada gitu. Kenapa? Karena banyak sekali yang merasa kok mantannya memperhatikan sementara suami tidak memperhatikan. Saya bilang, ibu kenapa dia memperhatikan? Karena dia bukan suami ibu, makanya perhatian. Coba kalau jadi suami, nyebelin juga sama. Sama begitu juga bapak-bapak, saya terkadang senang sama mantan saya bu, karena mantan saya rapih katanya. Penampilannya cantik, rapih gitu. Sementara istri saya dasteran terus gitu. Saya bilang apa pak? Karena dia bukan istri bapak. Coba kalau bapak nikahi, dasteran juga saya bilang gitu. Coba kalau istri bapak diajak ke jalan-jalan, shopping, nonton gitu ya bu ya, traveling. Pasti nggak pakai daster kan bu? Wah kata ibu, iyalah. Kalau diajak jalan-jalan berpenampilan menarik ya kita ya gitu. Jadi ini yang kedua, tolong abaikan jika ada komentar-komentar usil, komentar-komentar orang jahil. Kenapa? Buang-buang waktu, kata Allah tinggalkan qalu salam. Tinggalkan saja. Assalamualaikum, maaf ya, saya pamit, saya ada kegiatan, tinggalkan saja. Itu nomor 2. Yang ketiga apa bu, biar disayang sama Allah, walladzina yabitun. Ibu pernah dengar mabit? Nah, mabit itu artinya nginep gitu ya, Bu ya. Walladzina yabituna rabbihim sujadaw wa qiyama. Yang ketiga apa? Menghabiskan waktu malamnya untuk sujud dan berdiri. Maksudnya apa, Bu? Memperbanyak sholat sunnah. Sholat sunnah diperbanyak. Kalau sholat wajib nggak boleh Bu diperbanyak. Memang cuma 17 rakaat. Sehari semalam sholat 5 waktu hanya 17, nggak boleh ditambah. Ya Allah saat subuh cuma 2 ya Allah saya ikhlas, ya Allah 4 ya Allah nggak boleh. Jadi kalau sholat wajib sudah 17 rakaat sehari semalam. Yang diperbanyak yang mana? Yang sunnahnya. Sholat qobliyah ba'diyah, duha, sholat witir misalnya, malam, sholat malam. Mudah-mudahan ibu masih ingat ya, definisi sholat malam itu semua sholat sunnah setelah isya namanya sholat malam. Habis sholat isya, misalnya kita sholat ba'diyah, terus punya hajat, sholat hajat 2 rakaat, terus kita punya pengen minta dipilihin sesuatu sama Allah, sholat istikharah gitu bu, baru ditutup dengan witir, maka sholat sunnah itu semuanya namanya sholat malam. Makanya sholat taraweh disebut sholat malam, karena dikerjakan setelah sholat isya. Jadi semua sholat sunnah setelah isya namanya sholat malam, selain yang rawatib ya bu, selain qobliyah ba'diyah. Jadi kalau mau disayang sama Allah, sebelum tidur ada sholat sunnah yang kita lakukan. Kalau saya perhatikan ibu hajatnya sama Allah banyak ya, wajahnya wajah bermasalah semua sih kayaknya. Dari model duduknya kelihatan bermasalah gitu ya, kaki kanan pindah ke kiri, kiri pindah ke kanan. Tangan di dagu udah, di pipi udah semua kan ibu udah ganti-ganti. Itu tanda-tanda punya masalah gitu ya. Kenapa sih Allah jewer kita gitu ya? Kenapa sih kita dikasih ujian? Ada beberapa hal yang membuat kita disayang sama Allah lewat itu ya Bu. Kalau ada yang dikasih ujian itu pada dasarnya Allah ingin mengangkat derajat kita. Allah ingin menggugurkan dosa-dosa kita. Ibu lihat pohon di luar ada yang daunnya kuning nggak Bu? Kalau daunnya kuning, ibu getarkan pohon itu deg-deg-deg gitu. Yang kuning jatuh nggak?